Oke, selamat siang ya mahasiswi sekalian. Nah, jadi hari ini kita sampai di materi kuliah terakhir ya, eee, dengan topik bangunan air. Jadi sebenarnya bangunan air ini yang kalian pelajari dalam mata kuliah hidrolika, maaf, itu tidak, hanya dasar-dasarnya saja begitu, karena kalian akan belajar ini lagi nanti ada mata kuliahnya tersendiri di semester akhir ya, semester akhir itu, bangunan air namanya, nama mata kuliahnya. Lalu nanti kalian akan pelajari juga sebenarnya lebih lanjut lagi di praktikum hidrolika. Nah, jadi sebenarnya yang kalian pelajari sekarang ini, itu lebih kepada, teori-teorinya yang secara umum gitu ya, supaya kalian tahu apa itu bangunan air, nah bagaimana prinsip hidraulika itu diterapkan di bangunan air, ya. Nah ini, nah, jadi kalau kita lihat apa itu bangunan air, ya logikanya bangunan air itu ya bangunan yang ada di air gitu ya, di saluran, di sungai ya. Jadi sebenarnya kalau kalian tumpuk batu-batuan pun ya, disebutnya bangunan air gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau kalian lihat di pantai, kalian pernah lihat breakwater ya gitu ya. Breakwater yang melindungi misalnya pantai atau pelabuhan dari serangan gelombang. Nah, breakwater itu disebut bangunan pantai. Kenapa ya? Karena walaupun kayak itu cuma batu-batuan yang ditumpuk begitu ya. Nah, kenapa? Karena batu-batuan itu ditumpuk di pantai, ya disebutnya bangunan pantai. Nah, jadi kalau kalian lihat di apa, misalnya di struktur gitu ya. Di struktur kan ya ada bangunan struktur tingkat tinggi, nah itu gedung ya. Kemudian ada bangunan contohnya bangunan, eee ya menghubungkan jalan sungai dengan jalan begitu ya, itu disebut jembatan. Nah, sebenarnya kalau, bangunan itu ya bangunan air ya karena dia ditempatkan di air atau di saluran, nah disebut, bangunan air begitu ya. Nah jadi, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada yang kita sebut dengan bendung. Apa itu bendung? Nah, pada dasarnya bendung itu kita tempatkan di air untuk menaikkan muka air, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini sebenarnya kalau kalian lihat bendung itu skala horizontal dan vertikalnya itu lebih tinggi yang horizontal, gitu ya. Nah, jadi sehingga air itu bisa terjun ya. Kemudian sebenarnya yang kita lihat, dia menaikkan muka air di hulunya gitu. Nanti kalian belajar mungkin di irigasi dan bangunan air ya. Kenapa itu? Kenapa kita memerlukan bendung? Bagaimana aplikasi bendung? Tapi di sini kita lihat dulu ya lebih kepada bagaimana karakteristik aliran yang mengalir di atas bendung. Seperti itu ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan ambang. Nah, apa itu ambang? Nah, ambang pada dasarnya sebenarnya ambang itu juga bendung begitu ya. Cuma kalau kita lihat dari dari skala horizontal skala vertikal dan skala horizontalnya, ambang itu lebih besar skala horizontalnya. Nah, kalau lihat di sini sebenarnya ambang itu, lebih bertujuan pada kalau lihat sini adalah muka airnya bisa turun begitu ya, bisa turun di sini gitu ya. Nah, kalau kalian taruh ambang mungkin muka airnya itu bisa turun seperti ini. Nah, sementara kalau yang kita sebut dengan bendung itu bendung itu adalah muka airnya naik ya di sini, begitu ya. Jadi, eee, apa yang kita sebut dengan, bangunan air ya, ya adalah bendung atau ambang ya, itu salah satu contoh bangunan air ya. Jadi, nah biasanya bendung atau ambang ini yang kita sebut juga dengan pelimpah ya. Pelimpah itu kalau bahasa Inggrisnya kita sebut juga dengan, spillway gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini kalau kalian lihat biasanya ya, eee, weirs ya, weirs itu bendung ya, bendung itu ditempatkan kalau kalian lihat kalian bisa sekarang kebayang lah gitu ya, kalian pernah lihat gitu ada mobil yang melintasi sungai, nah di bawahnya itu ada bendung. Nah itu ada ya. Nah jadi kalau lihat di sini sebenarnya bendungnya ini ya, kita lihat bertujuan untuk menaikkan muka air. Nah tipikal, alirannya itu yang di sini, nah itu biasanya, superkritis begitu ya. Nah jadi
kalau lihat di sini, nah ini adalah normal depth-nya itu ada di sini begitu ya, normal depth-nya ada di sini. Nah, kalau lihat di sini sebenarnya, di bendung itu nanti ya, di aliran pada pelimpah, itu akan terjadi perubahan rejim aliran. Gitu, kalian lihat ya, jadi dari subkritis ke kritis, kemudian ke super kritis dan balik lagi nanti dia ke subkritis ya, kedalaman normalnya begitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini, eh, ketika ini kan dasar sungai aslinya itu di sini begitu ya, di sini itu dasar sungai aslinya yang datar ini katakan begitu ya. Kemudian kalau kita naikkan, nah sebenarnya dengan menaikkan ini ya, menaikkan muka air di sini, menaikkan dasar ya atau bendung dengan menempatkan bendung di sini, artinya aliran yang ada di sini itu akan lebih kencang ya, semakin kencang sehingga terjadi perubahan rejim aliran ya. Ini mungkin kebalik ya, ini harusnya ini subcritical, ini supercritical begitu ya. Nah, jadi kalau alirannya itu dari kiri ke kanan, nah nah jadi di sini, pertama-tama di sini alirannya tipikalnya itu alirannya cukup pelan, kemudian dia berubah, di sini dia akan mencapai suatu kedalaman kritis ya, kedalaman kritis, kemudian setelah di sini dia akan mencapai kedalaman super kritis ya. Kenapa? Karena kecepatannya di sini cukup kencang ya, seperti terjunan seperti itu. Kemudian, nah di sini yang kalian akan lihat biasanya seperti yang sudah kita pelajari, aliran itu pasti akan mencari kondisi normalnya begitu. Nah, kondisi normalnya ini yang kita sebut dengan kedalaman normal. Jadi ketika dia mencari lagi kedalaman normalnya, terjadilah di sini loncatan hidrolik. Nah, jadi tipikal aliran yang biasanya terjadi di pelimpah itu seperti itu. Ya, dari di sini pelan, kemudian di sini peralihan, di sini kencang, kemudian dia pasti menjadi pelan lagi, ya, menjadi normal kembali. Nah, itu adalah tipikal aliran pelimpah yang sebenarnya menarik untuk kita pelajari kalau kalian memang tertarik di situ, begitu ya. Nah, ini ada satu lagi, kalau kita melihat ya, ini tipikal pelimpah gitu. Nah, kalau kita melihat ya, water level atau apa, elevasi muka air ya, kita bisa mengklasifikasikan pelimpah atau bendung ya. Bendung itu kita bisa klasifikasikan sebagai pelimpah sempurna atau pelimpah tidak sempurna gitu. Apa itu pelimpah sempurna? Nah, ketika elevasi air di hilir ambang terletak di bawah puncak ambang. Nah, ini elevasi di hilir, ya. Nah, elevasi di hilir ini ketika dia berada di bawah puncak ambang ini, maka kita menyebutnya pelimpah sempurna, ya. Artinya apa? Artinya muka air di hilir, ya, tidak akan mempengaruhi muka air di hulu. Ya, seperti itu. Jadi dia kan cukup di bawah, sama kayak misalnya kalau kalian lihat air terjun gitu ya. Air terjun yang sangat-sangat tinggi, terjun misalnya air terjun Niagara gitu. Ya, terjun sangat tinggi kan muka air atau kondisi aliran yang berada di bawah itu ya, di bawah terjunan itu tidak akan pernah mempengaruhi kondisi aliran yang ada di terjunan tadi begitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan pelimpah sempurna. Ya, jadi sebenarnya terjunan itu ya kita bisa asumsikan juga seperti itu gitu ya, pelimpah sempurna gitu. Nah, sementara kalau pelimpah tidak sempurna, maka artinya adalah elevasi hilir di sini itu berada di puncak, di atas puncak ambang. Sehingga kalau kita lihat di sini, sebenarnya muka air yang ada di sini akan mulai mempengaruhi muka air yang di hulu ambang tadi. Nah, ini cukup penting gitu ya, karena dalam perencanaan bendungan, ya, memang yang merencanakan struktur bendungan, kemudian aspek-aspek ketahanannya itu adalah orang struktur dan geoteknik. Jadi kalau kalian lebih fokus kepada, kalau kalian pengen menelaah beton ya di bendungan gitu, atau kondisi tanah di bendungan, memang itu adalah ranahnya orang struktur atau geoteknik begitu ya. Nah, tetapi bagaimana kita mengatur ya, aliran itu supaya jangan banjir gitu. Jadi ada air,
Nah, ada air, kan gimana pun air itu pasti akan naik ya di bendungan. Nah, naiknya air itu kita harus atur supaya tidak melewati puncak bendungan sehingga nanti airnya malah melimpas di atas bendungan. Nah, ini dengan mempelajari pelimpah, kalian bisa tahu gitu ya. Oh, bagaimana kita menentukan struktur ya, bentuk struktur pelimpah itu supaya lebih efisien dalam mengalirkan debit banjir ya. Mungkin kalian belum kebayang sekarang gitu ya. Tapi nanti ketika kalian mengambil bangunan air atau kalian mengambil ingin fokus ke bidang teknik sumber daya air, nah mungkin kalian akan kebayang, oh ini loh maksudnya. Kenapa saya harus belajar pelimpah? Karena saya harus menentukan bentuk pelimpah saya supaya tidak membahayakan bendungan saya. Karena pelimpah ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam perencanaan bendungan. Gitu. Jadi kalau kalian lihat ya nanti kalau misalnya kalian kerja praktek dapat di lokasi-lokasi proyek bendungan, contoh ya. Nah tentunya ya kalian bisa minta juga gitu ya. Oh saya mau fokusnya di geotekniknya boleh gitu. Tapi biasanya yang merencanakan keseluruhan bendungan itu dulu, jadi arsiteknya bendungan itu adalah orang air. Ya, tetapi yang bagian detail-detailnya nanti mungkin itu adalah struktur, geoteknik, tetapi ide dasarnya bangunan bendungan itu di mana posisi-posisinya itu adalah orang teknik sumber daya air, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat daripada kalau kita melihat besar tebalnya struktur begitu ya. Tebalnya struktur bendung ya, misalnya ini adalah tebalnya struktur bendung B dan B, maka bendung tadi bisa kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu ini kita sebut dengan ambang tajam ya, sementara ini kita sebut dengan ambang lebar. Nah, apa itu ambang tajam atau ambang tipis ya? Nah, kalau kita lihat di sini adalah arus yang terjadi tidak menempel pada puncak ambang ya. Kemudian garis arus melengkung ya. Jadi kalau kalian lihat di sini arus yang terjadi tidak menempel pada puncak ambang. Ini puncak ambang, maka arus yang terjadi tidak menempel di sini ya. Kenapa? Karena ini kan tidak menempel ya di sini. Kelihatan ya, ini ada seperti udara seperti ini. Nah, ini yang kita sebut dengan ambang tajam. Lalu kriterianya adalah garis arus melengkung. Ini kan melengkung ya. Kalau kalian lihat, kan kalian sudah belajar mekanika fluida, apa itu garis arus kalian sudah tahu ya, stream flow ya. Streamline ya. Streamline kalian sudah tahu. Nah, di sini garis arus atau streamline-nya cenderung melengkung ya. Nah, kemudian karakteristik yang lain lagi adalah pelimpah ambang tipis itu kita sebut pelimpah ambang tipis atau ambang tajam jika nilai dari 2 kali B itu masih lebih kecil daripada 2 kali H. Lebih kecil daripada H, maaf. Nah, apa itu B? B itu adalah lebarnya. Lebar ambang tadi. H itu apa? H itu adalah tinggi air yang melimpas di atas ambang. Nah, inilah yang sebenarnya kita pelajari dalam hidrolika. Ya, bagaimana kita menentukan tinggi air yang terjadi di atas ambang yang kita gunakan. Karena ini cukup penting. Ya, cukup penting. Ketika kita mau membangun bendungan, maka tanah kita itu atau bendungan kita, ya jadi bendung berbeda dengan bendungan. Nah, jadi kalau bendungannya itu, ya kita harus desain bendungan kita di atas muka air ini gitu. Kalau enggak ya pasti air ini akan menggerus bendungan kita. Kalau bendungan kita dari tanah, kalau kita mendesainnya di bawah muka air ini, begitu ya. Nah, jadi disinilah konsepnya ambang tajam dan ambang lebar gitu ya. Nah, ini ambang tajam tadi. Nah, apa itu ambang lebar? Nah, kalau kita lihat pelimpah ambang lebar atau broad crested ware ini adalah arus yang terjadi itu menempel pada permukaan ambang. Ya. Menempel pada permukaan ambang. Kalau kita lihat di sini dia menempel pada permukaan ambang. Kemudian arus di atas ambang itu cenderung sejajar. Jadi tidak melengkung, tetapi sejajar ya. Kalau kalian lihat sini sejajar. Nah, kalau lihat sini kan tadi melengkung ke bawah, begitu ya. Nah, kemudian pelimpah ambang lebar bila nilai dari 2B ya, 2 kali B itu lebih besar daripada H. Nah, jadi ketika kriteria ini terpenuhi, maka
mau tidak mau, ya kita harus menganggapnya adalah perintah ambang lebar, ya. Jadi belum belum tentu kalau kalian lihat ya mungkin dari sisi B-nya cukup lebar gitu ya. Ya bisa jadi karena dari sisi B-nya itu cukup lebar, tetapi sebenarnya esensinya kan bukan itu, gitu. Esensinya adalah yang paling menentukan itu adalah jika nilai 2B ini ya kalau lebih kecil daripada nilai H, maka tetap mau gimana pun dia termasuk ambang tipis. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa ya kita perlu belajar ambang tipis, ambang lebar ya? Ya pastinya kalau di hidrolika ini belum ya, kalian belum diajarin ya kenapa kita harus belajar ambang tipis, ambang lebar ya. Kenapa? Bagaimana cara mendesain ambang tipis, ambang lebar? Saya rasa belum ya. Kita belum sampai di situ di mata kuliah hidrolika, tetapi yang akan kita pelajari dan mungkin juga akan nanti biasa dikeluar di ujian, itu adalah bagaimana kita menentukan ketinggian muka air yang berada di atas ambang ini, begitu ya. Nah, jadi kira-kira tujuan kita kuliah hari ini ya seperti itu, gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita melihat eh, bentuk daripada crest-nya gitu ya, bentuk daripada crest-nya. Nah, sebenarnya bendung itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ya, ini ada disebut dengan ambang tajam atau ambang tipis yang tadi, gitu ya. Nah, ini ada disebut dengan ambang oji, ya. Apa itu ambang oji? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, yang disebut dengan ambang tajam, ini kan airnya kan seperti ini tadi ya. Nah, airnya kemudian di sini, kemudian di sini airnya gitu ya. Nah, yang ada di sini itu tidak ada air, tidak ada aliran, tetapi yang di sini adalah udara ya. Di sini udara. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah udara. Nah, sementara kalau ambang oji itu udara yang tadi itu diganti dengan beton atau material-material ambang lainnya gitu. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya ambang oji ini kalau kalian lihatnya dengan lebih jeli begitu ya. Nah, ini sebenarnya ambang oji ini adalah ambang tajam yang diperlebar gitu. Ini kalau ini ambang tajam, nah diperlebarnya begini gitu ya. Dia benar-benar mengikuti muka air yang terjadi gitu. Inilah ambang oji tadi. Kalau kita lihat sebenarnya ambang oji itu adalah ambang tajam yang diperlebar. Seperti itu ya. Nah, eh, ini adalah perbedaan antara ambang tajam dan ambang oji, begitu. Nah, ada lagi di sini ya, bagaimana cara mendesain bentuk ambang oji, ya. Nah, itu kita nggak belajar di sini, gitu. Ya, kalian yang tinggal di kuliah ini kalian tinggal menggunakan sebenarnya, oh, ini ambang ini, ya, kalian gunakan, kemudian kalian hitung, ya, berapa sih ketinggian muka airnya di sini yang terjadi, gitu. Nah, cuma nanti kalau kalian sudah di semester-semester akhir, kalian wajib untuk mengetahui ya bagaimana cara mendesain ambang oji nih gitu. Ambang yang ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah apa? Salah satu eksperimen yang dilakukan oleh eh, WES. WES itu bagiannya dari Civil Engineering Society di Amerika Serikat ya. Jadi WES itu yang mereka mengeluarkan ya bagaimana cara guideline membentuk bentuk daripada ambang oji ini gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya di sini yang sebenarnya kalau kalian mendesain bentuknya ini yang bisa mendesainnya adalah orang yang mengerti teknik sumber daya air gitu ya, yang membentuk bentuk persamaan-persamaan ini. Tetapi ketika kalian bangun di lapangan, nah tentunya di lapangan ini kita butuh misalkan fondasi di sini ya. Kita butuh fondasinya, contoh begini, fondasi. Kemudian kita butuh material ini, tulangan-tulangan di dalam ini. Nah, ini orang geoteknik, ini orang struktur gitu ya. Nah, tetapi yang membuat bentuk ini, ya kenapa bentuknya mesti begini gitu ya. Kenapa bentuknya mesti begini? Kenapa ini mesti 0,6 horizontal dan vertikalnya 1? Nah, itu harus kalian mengerti bagaimana karakteristik aliran yang melalui uh, melalui pelimpah
gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, semuanya itu ada ininya, ada bidangnya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau pelimpah yang ini ya kita terkesannya, membosankan gitu ya. Ya tetapi tanpa kalian belajar ini, ya, ya nggak ada gitu. Nggak ada yang namanya desain-desain bendungan, nggak ada yang namanya desain bendung gitu ya, nggak pernah ada bendungan yang, kan sekarang Pak Presiden kita kan mendeklarasikan gitu ya, pembangunan bendungan ya, untuk mensupport kebutuhan air, ya, dan pengendali banjir, gitu. Nah, tanpa kalian belajar ini, ya nggak bisa, gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya, eee, apa, kita harus mampu ya, mempelajari, eee, karakteristik aliran yang melalui melalui pelimpah, begitu ya. Nah, ini juga salah satu contohnya ya. Kalau kita melihat bentuk daripada crest-nya gitu ya, sebenarnya banyak klasifikasi-klasifikasi pelimpah. Ya contoh ya, ini juga, saya juga sebenarnya sudah banyak lupa begitu ya klasifikasinya. Karena biasanya yang dipakai di lapangan itu tidak serumit ini gitu ya. Dipakai di lapangan ya yang best practice saja gitu. Misalnya ambang OJ 2 radius. Nah, ini yang biasa sering dipakai di lapangan tuh begini gitu ya. Ambang OJ 2 radius. Kenapa? Ada alasannya gitu. Dari sisi pembangunannya lebih mudah gitu ya. Nah, jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita gunakan di lapangan sebenarnya. Nah, jadi kalau lihat di sini ya intinya ya kalian jangan hafalin ini juga gitu ya. Ini semuanya sebenarnya kalau kalian kerja, kalian mendesain itu ada manualnya ya. Nah, tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kita me, apa, me, sebentar. Eh, Mohon maaf ya, ini agak ada gangguan sedikit. Ini di kalian gambarnya apa sekarang ya? Ada yang bisa confirm nggak ya? Hitam, Pak, nggak ada apa-apa. Ada apa-apa ya? Sebentar ya. Kenapa ya? Ya, sebentar ya. Ini saya nggak tahu kenapa juga nih. Mungkin saya restart dulu kali ya. Nanti kita lanjut lagi. Sebentar ya.
Ya, ini sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Ya, mohon maaf ya. Tadi tiba-tiba blue screen begitu laptopnya. Ya udah, ini saya coba lanjut ya. Nah, jadi tadi kita sampai di sini ya, ambang 2 radius. Nah, jadi kalau untuk perencanaan di lapangan, nah biasanya kita menggunakan ambang 2 radius ini yang sering. Jadi untuk kalau kalian lihat nanti di di bendungan-bendungan, mungkin dulu kan pernah ada kuliah lapangan ya. Semenjak 2 tahun ini nggak ada karena Covid. Nah, dulu biasanya kita bawa mahasiswa-mahasiswa itu melihat gitu ya, bendungan apa sih itu pelimpah yang mana gitu. Kenapa yang mana disebut dengan 2 radius gitu ya. Nah, itu disebut dengan itu yang sebenarnya kalian akan dapatkan nanti gitu ya, mungkin di semester akhir ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga ya, sebenarnya kalau kita melihat shape of cross section ya gitu. Jadi bentuk penampang melintang ya gitu ya. Penampang melintang itu adalah kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat ini kan memanjang. Ya, kalau melintang itu kalian lihat dari depan, kalau ini kalian lihat dari samping. Yang ini kalian lihat dari samping. Nah, yang ini kalian lihat dari depan, begitu ya. Nah, kalau dari depan, nah bentuknya itu kalau kita lihat dia bentuknya persegi seperti ini. Nah, biasanya kita menyebutnya itu ambang ukur Rexbox. Ini udah cukup lama ya. Jadi ambang ukur Rexbox ini cukup lama ya. Panduan-panduannya juga sudah sangat lama karena bentuk pelimpah ini biasanya sudah diteliti dari zaman dahulu dan tidak banyak perubahan gitu, untuk bentuk-bentuk yang sama karena karakteristiknya selalu sama. Berbeda dengan misalnya kalau kalian ini mendesain beton gitu ya. Nah, beton itu sendiri kalau kita lihat untuk beton yang sama gitu, untuk bentuk beton yang sama. Misalnya kalian mau mendesain kolom ya, mendesain kolom bangunan itu 200 kali 200. Nah, material beton itu sendiri banyak sekali berkembang ya, mulai dari nanopartikel, kemudian campuran mungkin betonnya dikurangin, dicampurkan dengan sampah begitu. Kemudian misalnya kita pakai gabus di dalamnya gitu ya. Nah, itu bisa-bisa aja gitu. Nah, tetapi kalau di teknik sumber daya air, yang kita amati itu bukan bentuk penampangnya begitu ya. Tetapi yang kita amati itu lebih pada bagaimana karakteristik alirannya. Nah, karena aliran itu, air itu dia sudah memiliki hukum tersendiri gitu ya. Ketika dia mengalir, ya kalau kalian stop begitu, mau airnya di Norwegia, mau airnya di Indonesia sama gitu ya. Pasti kalau dikasih ambang dengan ukuran tertentu, lebar tertentu, tinggi muka air di atas ambang itu selalu sama. Nah, ini yang membuat sebenarnya penelitian-penelitian di bidang bendung ini sebenarnya cenderung monoton gitu. Walaupun ada ya beberapa bentuk-bentuk pelimpah yang sudah diterapkan ya. Baru-baru ini seperti pelimpah berbentuknya labirin gitu ya. Nah, itu ada ya, kalau kalian mau lihat tuh ada. Tetapi pada intinya ya apa yang kita kejar dari itu bukan estetikanya gitu. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan aliran atau air yang mengalir di atas ambang itu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya rumus-rumus pelimpah itu juga sudah jelas ya. Rumus-rumus pelimpah itu sebenarnya rumus umumnya itu hanya ada satu. Ya, kenapa saya juga tadi bilang sebenarnya kuliah ini cukup simpel ya. Nanti di soal ujian pun yang keluar cuma satu soal dan itu cuma menghitung aja sebenarnya. Yang penting kalian konsepnya dapat dulu gitu ya. Nah, sebenarnya di sini rumus ambang itu ya, rumus air yang melalui ambang atau aliran yang melalui ambang itu hanya ini rumusnya gitu. Jadi kalau saya resumekan itu adalah Q debit ya adalah sama dengan suatu koefisien ya dikalikan dengan lebar daripada pelimpah itu dikalikan dengan H pangkat 3/2. Nah, H ini apa? H ini adalah ketinggian muka air yang ada di atas ambang. Ini H. Nah, jadi kalau kita bisa mengetahui nilai debit, biasanya kan kalau debit ini kita bisa tahu ya dari pompa. Misalnya kita pompakan air
ke alat ambang kita secara konstan. Nah, kita bisa tahu sebenarnya debitnya berapa begitu ya. Kemudian B ini bisa terhitung ya. B ini bisa dihitung ya, kita bisa hitung pakai mistar berapa sih lebarnya ya. Ini kan kalau kita buat perspektif 3D-nya kan dia ke sini. Kemudian ini ada ambang lagi kan begini dia, perspektif 3D-nya, kemudian airnya melimpas di atas ini gitu ya. Melimpas di atas ini gitu. Nah, kalau dilihat di sini berarti B dan H-nya kita bisa ukur sebenarnya ya. Nah, sekarang yang tinggal sisa begitu itu adalah nilai C-nya ya. Nah, jadi penelitian yang ditujukan sekarang itu lebih pada bagaimana menentukan nilai C. Karena nilai C ini cukup berperan ya. Bahkan untuk mendesain bendungan, ya, khususnya bendungan-bendungan besar, salah sedikit membuat nilai C ya, itu aliran itu bisa melimpas di bendungan dan bisa keruntuhan bendungan itu bisa terjadi gara-gara rumus satu ini aja gitu ya. Nah, jadi rumus-rumus ini sebenarnya yang benar-benar harus kalian pahami gitu ya. Ya, jadi sebenarnya biasanya kalau mendesain kan kita belum tahu berapa nilai B dan nilai H-nya gitu ya. Nah, biasa kalau untuk mendesain kita balik, kita tentukan nilai C yang sudah ada. Ya. Tetapi nilai C yang sudah ada ini kan teoritis sifatnya. Kalau dibangun di lapangan tidak sama, artinya nilai C ini harus kita telaah lagi. Karena kalau kalian lihat ya, salah sedikit saja menentukan nilai C, misalnya kalau nilai C-nya itu 1,2 gitu ya. Kalian tahu nilai C-nya itu 1,5 seharusnya. Artinya apa? Artinya kalian sudah menghilangkan kurang lebih berapa persen ini? Hampir 0,3 gitu ya. 0,3-nya ya 0,3 bagian dari H itu sudah kalian hilangkan. Nah, ini cukup fatal akibatnya kalau kalian mendesain bendungan. Nanti mungkin nanti ya itu untuk di semester akhir, tapi rumus yang kalian pakai itu sebenarnya ini aja nanti ya di mata kuliah ini. Q sama dengan C, B, H pangkat 3/2. Nah, yang berubah itu adalah C-nya. Jadi untuk setiap ambang, mau ambangnya ambang tajam, mau ambangnya ambang lebar, mau ambangnya ambang oji, yang berbeda itu hanya nilai C-nya. Ya, nilai B dan nilai H-nya ini kan bisa terukur. Nilai debit juga bisa terukur. Nah, konsepnya di situ. Nah, ini contoh ya, kalau kalian lihat di sini nih, ambang ukur Cipoletti, ini bentuknya apa? Bentuknya trapesium. Nah, tapi rumusnya kalau kalian lihat sama aja. Benar ya? Ini Q adalah Q sama dengan, berarti ini C-nya 1,86 gitu ya. Jadi, koefisien dikalikan dengan lebarnya B, dikalikan dengan H pangkat 3/2 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat B-nya itu adalah B yang ini. Nah, begitu. Nah, kalau kalian lihat ini, ambang ukur lingkaran gitu, sebenarnya sama aja. Ini kan kalau kalian lihat-lihat ya, sebenarnya ini adalah 2,8 akar R gitu ya. Ya udah, ini kan sebenarnya akar R itu kan lebarnya gitu ya. Sebenarnya kalau kalian lihat bentuknya ini adalah ini sebenarnya gitu ya. Q sama dengan C, B, H pangkat 3/2. Ini kebetulan ini pangkatnya H pangkat 2, tetapi ini kan R ini diakarkan dia. Jadi sebenarnya bentuknya ini sama ya, setipe dengan C, B, H pangkat 3/2. Ini setelah disederhanakan saja seperti ini gitu. Nah, kemudian kalau ambang ukur Thomson. Nah, ambang ukur Thomson juga karena dia B-nya tidak ada, B-nya hampir 0, ya bentuknya segitiga, maka ya kita buatlah dia dalam fungsi H. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya Q kan tadi apa? Q sama dengan C, B, H pangkat 3/2 ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau B-nya kan nggak mungkin 0 lah gini ya. Ya kita kalau kasih 0 B-nya ya 0 semua gitu. Q-nya 0 padahal nggak 0 gitu. Ada air yang mengalir di atasnya. Jadi di sini ya kita buat lagi fungsinya berarti sesuatu koefisien dikalikan H pangkat 5/2 gitu ya. Secara dimensi dia sama ya. Ini kan B itu kan 2/2, 2/2 B pangkat 1, 2/2 ditambah 3/2 kan 5/2 di sini. Jadi sebenarnya sama ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan cross section atau penampang melintangnya, ya ambang itu bisa bisa diklasifikasikan menjadi beberapa nama gitu. Jadi ambang ukur, yang tadi sebelumnya ambang ukur Cipoletti, ambang ukur lingkaran, atau ambang ukur Thomson, gitu ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat streamline-nya tadi, ya, sebenarnya streamline itu streamline di strukturnya gitu. Sebenarnya bendung tadi itu bisa kita klasifikasikan lagi menjadi beberapa gitu. Jadi contoh arus lepas, ya, arus lepas. Kenapa disebut arus lepas? Karena di sini tuh benar-benar tidak ada aliran di sini. Ini benar-benar rongga udara. Contoh ya. Kemudian arus tertekan. Arus tertekan itu adalah ya ada sedikit aliran yang tertekan ke dalam bagian ini, ya. Walaupun di sini sebenarnya masih dia udara begitu. Ini kan udara, ya. Tidak ada aliran sama sekali. Ya, kemudian kalau lihat di sini arus melekat. Nah, ada juga ya seperti ini dia benar-benar melekat ya. Jadi alirannya melekat di bendung ya begitu ya. Jadi gini ya alirannya turun benar-benar seperti ini. Nah, jadi ini juga termasuk tipikal pelimpah begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian harus lihat ya. Tapi dalam kenyataannya mau arus lepas, arus tertekan, arus melekat ya persamaan ini tadi. Q sama dengan C, B, H 3/2 ya. Nah, ini aja gitu. Nah, jadi yang dimain-mainkan di analisis dimensinya kita udah belajar ya. Analisis dimensi ya yang penting dimensinya itu harus sama, kemudian kita analisis ya kesamaan kesebangunan, kemudian bilangan Freud-nya, kesamaan geometrik, kesamaan gayanya gitu ya. Nanti bisa kita dapatkan rumus yang berbeda-beda dari rumus yang satu buah ini. Seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi kalau kalian lihat pelimpah sempurna ambang tajam ya. Ini arus lepas tanpa kontraksi. Ini salah satu ini kontraksi samping begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya rumusnya juga ini ya. Q sama dengan 2/3 C D B H 2 akar 2G. Nah, kalau kalian lihat coba aja kalian buat ini sebenarnya ya tadi Q sama dengan apa? C B H 3/2. Itu aja gitu ya. Jadi sesimpel itu ya. Ini kemudian kalau ada dengan kecepatan awal ya sama juga ya. Ya tinggal ditambahkan kecepatan awalnya begitu. Nah, ini pelimpah sempurna ambang tajam. Nah, ini mungkin sama aja gitu ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing gitu. Ini 2/3 CD, B, aksen, H tambah fenol, bla bla bla. Ini kan sebenarnya C, B, H 3/2 begitu ya. Jadi tidak usah takut gitu, langsung pusing gitu ya. Enggak ya. Jadi ini juga kalian belum belajar ini ya. Ini belum belajar di mata kuliah hidrolika ini kalian nggak pelajari ya. Ini. Kemudian ini pelimpah segitiga ya, pelimpah segitiga yang tadi ambang Thomson ya, penurunan rumusnya kalian bisa lihat di sini ya sampai dia mendapatkan persamaan tadi yang H pangkat 5/2, tetapi persamaan dasarnya itu adalah C, B, H pangkat 3/2. Ini pelimpah mercu bulat ya, sebenarnya juga sama ya, pelimpah mercu bulat yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini yang West tadi itu mengusulkan pelimpah dengan mercu bulat sederhana ya. Nah, debitnya itu bisa dihitung dengan C, B, H 3/2 ya. Kalau kita buat detail-detailnya lagi ya beginilah dia gitu ya. Seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Jadi contoh soalnya nanti ya seperti ini aja ya. Jadi apabila pada suatu pelimpah sempurna ambang tajam memiliki lebar 4,5 meter, berarti lebar ke sananya ini 4,5 meter gitu ya. 4,5 meter. Terjadi luapan setinggi 30 cm di atas mercu seperti tersaji pada gambar dengan besarnya koefisien CD 0,6. Itulah besarnya debit. Nah, ini kan karena nilai CD-nya sudah diketahui ya. Dihitung-hitung dapatlah debit. Nah, biasanya yang kita ketahui itu adalah nilai debitnya. Kalau nilai debit ini bisa diukur, kemudian ini bisa diukur, dan lebarnya bisa diukur, sehingga kalau 3 nilai ini kita bisa mendapatkan nilai CD-nya. Seperti itu. Nah, ini juga suatu pelimpah sempurna dengan ambang tajam berbentuk trapesium, dibuat dengan kontraksi samping.
Apabila diketahui debit yang mengalir pada pelimpah tersebut 400 meter kubik per detik dan koefisien CD, hitunglah tinggi air di atas mercu. Ya, ini tinggal ya masukkan ke persamaannya gitu ya. Tadi kan ada segi 4 dengan kontraksi samping, ya dibuat, nanti dapatlah tingginya itu kurang lebih 3,195 meter. Nah, ini yang biasa terjadi di lapangan, gitu ya. Kita mengetahui nilai debit, ya, kita mengetahui lebar, tetapi kan kita harus mengetahui nilai H-nya gitu, karena H-nya kan kita nggak tahu gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam Q itu kita prediksi, ya. Nilai Q itu biasanya kita prediksi debit banjir sungai, diprediksi yang kita ketahui pasti itu adalah space lebarnya berapa, kemudian hanya itu sebenarnya yang kita tahu di lapangan gitu ya, berapa lebarnya. Sementara debit itu kan berubah-berubah, benar ya? Kan debit itu banjir, kemudian dia surut, artinya debit itu tidak konstan gitu. Ya, kalau kalian belajar tuh debit itu unsteady flow, ya aliran berubah, bisa jadi lambat laun atau tiba-tiba gitu. Pokoknya aliran berubah gitu ya, aliran tidak tetap. Nah, artinya kalau Q-nya kita nggak bisa prediksi begitu. Nah, artinya yang bisa kita tentukan kan sebenarnya nilai CD-nya ya berdasarkan laboratorium dan nilai B-nya. Nah, jadi sebenarnya di lapangan juga ada kasus yang nilai Q-nya ini kita ketahui dari nilai estimasi, kemudian kita mencoba menghitung berapa nilai H-nya, ya, nilai ketinggian muka air yang berada di atas pelimpah tadi, seperti itu. Nah, ini mungkin tadi contoh soalnya nanti di ujian juga hanya seperti ini ya, jadi tidak usah khawatir ya, seperti itu. Nah, di sini kavitasi, kalau dilihat di sini, apa yang disebut dengan kavitasi? Nah, ini adalah salah satu kasus yang cukup sering terjadi di pelimpah, dan ini biasanya tidak diharapkan, gitu ya. Karena dengan adanya kavitasi ini bisa merusak struktur daripada bendung itu sendiri. Nah, kalau lihat di sini, ini ada garis AB, begitu ya, garis AB. Nah, kalau lihat di sini, kalau dia melengkung, garis AB ini melengkung, begini, melengkung begini dia. Nah, berarti pembagian tekanan itu tidak merata, tidak hidrostatis, sehingga ini bisa menyebabkan strukturnya ini seakan-akan ketarik, gitu ya. Struktur beton tadi itu ketarik. Nah, itu sering terjadi di lapangan, gitu, kavitasi. Ya, jadi kalau kavitasi ini kalau kita lihat, nah ini ya, diagram B, ini yang B, ini kan sebenarnya hidrostatis ya, tekanannya hidrostatis. Kita kan pengen kalau ya semuanya hidrostatis, beton itu kan udah didesain dia tahan terhadap hidrostatis begitu ya. Beton itu tahan terhadap tekan, tapi tidak kuat terhadap tarik. Itu logikanya beton ya. Beton itu kalau kalian lihat beton, nggak bisa kalau beton itu ditarik ya putus ya, gampang sekali kena putus begitu ya. Tapi kalau ditekan, beton itu cukup kuat, ditekan, tapi kalau kena tarik, ya udah patah gitu ya. Nah, ini juga gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini seakan-akan diagram tekanannya itu apabila pada mercu bendung di titik A terjadi pembagian tekanan hidrostatis. Nah, kalau di bendung di kalau terjadi kavitasi, artinya kalau tekanannya tidak hidrostatis, berarti dia terjadi sentrifugal begitu ya. Nah, jadi kan harusnya kan ini hidrostatis, ya. Kemudian sebenarnya ini adalah pertambahan dari ini dan ini begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat apabila pada mercu bendung titik A terjadi tekanan hidrostatis dan tekanan sentrifugal yang berlawanan dengan tekanan hidrostatis. Nah, di sini terjadi tekanan sentrifugal. Nah, artinya kan seakan-akan beton itu didorong dari dalam begitu ya. Jadi artinya ketarik gitu ya. Ketarik dia bisa rusak ya. Nah, jadi bila V besar, kecepatan besar, dan R kecil, ya maka gaya sentrifugal akan menjadi besar dan mengakibatkan terjadi tekanan negatif yang menghasilkan efek hisapan. Inilah yang diagram D tadi ini. Nah, jadi jika tekanan negatif lebih besar daripada tekanan atmosfer mutlak, nah terjadilah kavitasi dan bendung itu akan terlepas begitu ya. Nah, itu sering terjadi. Nah, sebagai
orang teknik sipil sumber daya air, kalian wajib untuk mengetahui hal itu. Tapi tidak dalam kuliah ini tentunya. Ini hanya sedikit informasi saja ya, bagaimana nanti sebenarnya kalian mendesain bentuk daripada beton itu supaya tidak terjadi kavitasi. Shape-nya ya. Jadi bentuk daripada pelimpah itu supaya tidak terjadi kavitasi. Nah, jadi kalau untuk menghindari ya kejadian kavitasi ini ya, sebenarnya besar garis jari-jari lengkungnya ini harus diperbesar ya, yang ini. Jari-jari lengkungnya ini harus diperbesar. Nah, dalam praktis jari-jari lengkung direncanakan tidak lebih dari 0,7 sampai 1 lah gitu ya. 0,7 sampai 1 H ya. Itu tidak lebih, ini kan H ya. Jadi jangan sampai lebih besar daripada H-nya gitu, jari-jari lengkungnya gitu. Ya 0,7 sampai ya, kalau udah 1,3 H itu biasa terjadi kavitasi. Ya. Nah, kalau di hilir bendung juga bisa terjadi. Nah, ini mungkin saya tidak bahas lebih lanjut ya, karena sebenarnya ini sudah di luar kalian, ini hanya untuk informasi umum saja, bahwa di hilir bendung terjadi pula hal yang serupa dengan di atas mercu ya. Jadi bisa terjadi kavitasi begitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di sini ini adalah beberapa contoh-contoh tanda-tanda ya jika bagaimana kavitasi itu terjadi seperti itu ya. Ini mungkin ini tidak akan keluar di ujian juga gitu ya. Jadi yang perlu kalian pelajari tadi itu adalah persamaan umum daripada pelimpah tadi, yaitu CBH pangkat 3/2. Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya ini saya coba off record dulu.